Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita kembali membaca merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 28 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Dan jadilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Dan jadilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu, dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Yang berbahagia ialah saudara dan saya yang sudah mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpan pengajarannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada beberapa poin penting untuk kita baca, renungkan, dan kita dapat terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Pertama adalah permohonan kepada Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan situasi kondisi yang membuat kita tidak mampu menyelesaikannya, karena memang kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi persoalan tersebut, kita bersandar kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan dan meminta kekuatan dari Tuhan supaya dapat menyelesaikan persoalan pergumulan hidup kita. Tetapi juga sekaligus saat yang sama, kalau kita bermohon kepada Tuhan, itu bukan karena kita tidak lagi dapat menyelesaikannya sendiri saja. Kita tidak dapat lagi mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Sebab kehadiran Tuhan dalam hidup kita bukan hanya memberikan kita kehidupan saat kita mengalami kesulitan. Bukankah kita dalam keseharian biasa pun, kita seharusnya juga senantiasa mengandalkan Tuhan yang berkuasa berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita. Jadi kita mengandalkan Tuhan bukan setelah kita mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan persoalan hidup kita. Karena kalau begitu, kita menjadikan Tuhan hanya akhir dari kesulitan, bukan seluruh kehidupan kita secara total. Jadi seolah-olah Tuhan hanya jalan terakhir. Ini kesalahan fatal. Tuhan bukan jalan terakhir dalam hidup kita. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Tuhanlah yang memulai segala sesuatu dan yang memimpin dan menyertai kita dalam segala perjalanan hidup kita. Jadi kita tidak berhenti pada satu persoalan lalu mengandalkan Tuhan. Itu tidak menghargai Tuhan. Daud menyampaikan doanya dalam konteks ini bukan berarti Daud tidak mengandalkan Tuhan pada kehidupan sehari-harinya, kebiasaannya. Tidak demikian. Tetapi Daud berupaya untuk menjatakan bahwa di tengah kesulitan apapun, di tengah ketidakberdayaan apapun,
Bahkan dalam tiap langkah manapun dia tetap mengandalkan Tuhan dan bermohon. Karena ada satu kata yang penting yang dinyatakan Daud. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap berbisu terhadap aku. Ini menggambarkan bahwa Daud sudah seringkali berdoa, seringkali meminta, seringkali menyampaikan syukur dan berinteraksi, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dia merasa bahwa ada ketidaknyamanan di hati dia. Dia ingin bersegera mendapatkan jawaban, bersegera mendapatkan jalan keluar dari apa yang menjadi kesulitan dia. Seringkali juga kita demikian, ingin instan, tidak belajar menanti-nantikan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tidak mau menunggu waktunya Tuhan, kita mau instan. Hari ini ada persoalan, hari ini juga semua persoalan itu selesai. Dan itu yang membuat kita tidak memiliki kebergantungan kepada Tuhan. Tetapi bagi kita orang percaya, bukankah seharusnya ada atau tidak persoalan dalam hidup kita, ada atau tidak pergumulan dalam segala apa yang kita lakukan, sewajarnya kita sebagai anak-anak Allah, umat tebusannya, milik kepunyaannya, ciptaan yang sudah diubah menjadi ciptaan baru, bersandar bergantung kepada Tuhan. Ini pembelajaran yang pertama. Senantiasa bergantung bersandar kepada Tuhan. Pembelajaran yang kedua ialah kita seringkali berdoa meminta supaya Tuhanlah yang membalas ketidakadilan dan ketidakberdayaan kita menghadapi orang-orang jahat. Sebenarnya seringkali kita melimpahkan tanggung jawab keadilan itu pada Tuhan. Bukankah kita diberikan mandat untuk bisa menyaksikan keadilan Tuhan dalam hidup kita? Jadi kalau kita sudah mentok, sudah tidak bisa berdaya lagi, lalu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan mengeksekusi apa yang kita anggap tidak mampu kita selesaikan, biar Tuhan yang selesaikan. Ini namanya lempar tanggung jawab. Tidak demikian sebagai orang percaya, kita tetap berjuang, mengandalkan Tuhan dan sekaligus berupaya untuk menegakkan keadilan. Ada berbagai macam upaya yang dapat kita lakukan untuk menegakkan keadilan kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang berkelakuan jahat, yang berbuat tidak benar itu. Bisa kita manfaatkan pengaturan dari hukum positif negara atau ketentuan peraturan informal masyarakat, dan juga argumentasi-argumentasi yang bersifat konstruktif untuk menyatakan keadilan dengan pembaharuan sistem dan segala hal yang berkaitan dengan gerakan untuk menyatakan keadilan. Saat demikianlah kita meminta hikmat, kuasa, otoritas supaya ketika kita melangkah menegakkan keadilan, di situ Tuhan menyatakan hikmat, kuasa, kekuatannya. Jadi kita tidak pasif di dalam meminta Tuhan menyatakan keadilannya. Kita tidak berdiam diri sendiri, tetapi kita terus melangkah. Nah, dengan mengkombinasi dua hal inilah kita mendapatkan kemenangan. Jadi yang pertama, andalkan Tuhan senantiasa. Yang kedua, tetap kerjakan keadilan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dari dua hal ini, maka kita mengerti dan mengetahui dengan sungguh bahwa Tuhan adalah kekuatan kita dan perisai kita. Karena dengan dua kondisi yang seperti itu membuat kita memiliki kekuatan. Kekuatan yang dikaruniakan Allah melalui apa yang kita kerjakan, senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa menjalankan keadilan Tuhan. Dengan demikian kita menyadari bahwa Tuhanlah yang beserta dengan kita dan kita adalah miliknya. Dan kita bersyukur. Pembelajaran yang ketiga ialah kita bersandar, menegakkan keadilan, menjalankannya, dan tentunya semuanya digembalakan oleh Tuhan. Kita digembalakan, diarahkan, dituntun, tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, dan menikmati rumput yang hijau, air yang jernih, sehingga kita bersuka cita di dalamnya. Kiranya dengan pembelajaran ini, saya, saudara sekalian, mendapatkan kekuatan yang baru sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.